Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Ahmad Idrus, SMAN 1 Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Ini semua memiliki tujuan akhirnya terbentuknya profil pelajar Pancasila. Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkannya diperlukan langkah konkret menggunakan paradigma inquiry apresiatif, kemudian diturunkan menjadi prakasa perubahan yang dicapai secara kolaboratif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi modul 1, seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Visi tersebut disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif IA melalui tahapan Bagja. Dengan penerapan Bagja, maka akan tercipta budaya positif. Budaya positif menjadikan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab yang mampu mewujudkan merdeka belajar. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik agar anak mampu melakukan kontrol diri dan terbentuk kepercayaan dirinya. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau sekelompok orang. Posisi kontrol: 1. Pemberi hukuman. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer atau among. Kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah harus melibatkan murid, mulai dari perencanaan atau kesepakatan kelas hingga pelaksanaan. Karena selama ini kita hanya membuat peraturan atau tata tertib dan murid dipaksa agar menyetujuinya. Dampaknya peraturan atau tata tertib menjadi kurang efektif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya dapatkan dalam menerapkan konsep inti modul budaya positif adalah respon dan perasaan murid menjadi lebih baik. Mereka dapat merefleksikan dari tindakan yang telah dibuatnya dan mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga murid dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena saya tidak perlu mengeluarkan energi lebih agar dapat menerapkan budaya positif. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid menjadi sadar dan mampu secara mandiri dan bertanggung jawab memperbaiki lakunya. Dan saya optimis budaya positif di sekolah saya akan membudaya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja kah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya, disiplin positif yang sudah mulai terbentuk dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada warga sekolah harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya optimis posisi kontrol ini dapat berubah menjadi manajer atau among. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya tidak nyaman karena seolah-olah guru sebagai polisi kelas atau sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi posisi kontrol manajer atau among. Perasaan saya senang sekali karena kontrol murid bukan lagi ada pada saya, tetapi tiap murid secara mandiri dan bertanggung jawab mengontrol perilakunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Saya menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Mempraktekannya dengan cara meminta murid memperbaiki tindakannya tanpa murid merefleksikan tindakannya dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari
dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi, khususnya antara guru dengan murid dan warga sekolah yang lainnya. Ketika terjadi kolaborasi yang terpadu, maka pembentukan budaya positif di sekolah akan dapat terwujud. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkannya. Rancangan tindakan aksi nyata. Keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di SMAN 1 Ciampea, Ahmad Idrus. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Karena sejatinya bahwa pendidikan itu adalah pembentukan kebudayaan. Pembentukan budaya positif menjadi hal yang harus diwujudkan oleh sekolah. Karena sekolah adalah wadah untuk menuntun murid memperbaiki lakunya, agar lakunya murid ketika bermasyarakat mengejawantahkan budaya positif sebagai bagian mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Agar budaya positif ini terwujud, dapat kita mulai dengan membuat keyakinan kelas yang dibentuk berdasarkan curahan pendapat dan kesepakatan kelas. Tujuan: menumbuhkan motivasi intrinsik murid, terwujudnya nilai-nilai kebajikan, membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tolak ukur: murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid mampu menjalankan keyakinan kelas, tumbuh budaya belajar yang menyenangkan, terbentuknya disiplin positif, terbentuknya hubungan yang harmonis antar guru dan murid. Lini masa tindakan yang dilakukan: perencanaan. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Refleksi, 4. Evaluasi. Pada tahap perencanaan, membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata, menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat dan warga sekolah lainnya, mempersiapkan segala sesuatu, baik sarana dan sarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan: guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid. Murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Guru meminta murid untuk menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas yang telah dibagikan oleh guru. Murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Oke, selanjutnya refleksi. Refleksi ini untuk melihat apakah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan apa saja yang sudah mereka dapatkan dan apa saja yang perlu diperbaiki, dan kegiatan ini perlu kita evaluasi demi perbaikan kegiatan yang akan datang. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari seluruh warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Dukungan dari orang tua atau wali murid, sarana dan prasarana dalam menjalankan keyakinan kelas atau disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.